Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2 lucu juga kalau punya istri bocil. Apa yang harus dibicarakan? Tanya Marvel datar. Aduh kamu ini, kenalan kayak apa kayak kasihan tahu dianggurin. Wanita yang ada di hadapan Marvel hanya duduk diam sambil tersenyum-senyum malu. Aduh mah, Marvel lupa kalau malam ini ada janji sama teman Marvel. Aku pergi dulu ya. Ujar Marvel tanpa pamit lagi langsung pergi begitu saja. Marvel. Donna geram sendiri dengan sikap anaknya. Wanita tersebut langsung manyun tidak terima diacuhkan seperti ini. Donna langsung merasa tidak enak hati atas perlakuan anaknya tadi. Maafin Marvel ya, dia memang sibuk. Maklum, pekerja keras. Ucap Donna benar-benar merasa tidak enak hati. Hehe, iya tante. Namanya Kiran Gita Ananda, kelas 3 SMA. Anak tunggal dari pasangan Hasanuddin dan almarhumah Yenita. Memiliki seorang ibu dan kakak tiri yang sekarang sedang berkuliah. Di salah satu universitas ternama di kota ini. Pria yang memiliki nama lengkap Jafruddin biasa dipanggil Jeff ini. Memberitahukan informasi yang ia dapat tentang Kiran pada Marvel. Apa dia termasuk keluarga tidak mampu? Tanya Marvel penasaran. Tidak bos, Pak Hasan salah seorang karyawan. Yang cukup berpengaruh di salah satu perusahaan. Sudah pasti beliau memiliki gaji yang cukup. Tapi, dari informasi yang saya dapat dari beberapa tetangga, Pak Hasan berada di bawah tangan istrinya. Jadi, Pak Hasan sangat menurut pada istrinya yang sekarang ini. Tutur Jeff panjang lebar. Hufet, Marvel menarik nafas panjang. Pria ini sudah tahu alasan apa yang membuat Kiran bekerja sepulang sekolah hingga malam. Dia memiliki seorang teman pria yang sangat dekat. Jelaskan siapa dia? Namanya Gamadwi Syahreza. Hanya tinggal berdua dengan kakak laki-lakinya. Sedangkan kedua orang tua mereka sudah meninggal dunia. Gama satu kelas dengan Kiran. Dialah yang selama ini membantu Kiran dalam hal apapun termasuk makan. Makan. Marvel mengulangi kata makan. Maksudnya, menurut informasi yang saya dapat dari beberapa teman satu sekolah. Gama selalu membawakan bekal setiap pagi untuk Kiran. Dan mentraktir makan setiap hari karena Kiran tidak pernah makan di rumah. Kata tetangganya juga, ibu tiri Kiran sangat jahat. Pak Hasan lebih mementingkan kehidupan anak tirinya dibanding anak kandungnya. Sampai di sini Marvel paham dengan sangat kehidupan berat yang dilalui Kiran. Entah kenapa pria ini semakin tertarik untuk mengenal Kiran. Gadis yang jauh lebih muda 12 tahun dari dirinya. Yang sekarang sudah genap berusia 30 tahun. Jeff, aku punya tugas baru untukmu. Ujar Marvel lalu membisikkan sesuatu pada Jeff. Siap bos, itu mah gampang. Kata Jeff. Marvel melirik jam yang melingkar di tangannya.
Pria ini bergegas mengemasi semua berkas kemudian pergi. Kemana lagi Marvel pergi selain ke toko kue? Sejak hari pertama melihat Kiran, pria ini semakin candu untuk melihat Kiran. 2 hari sekali Marvel akan pergi ke toko kue manis manja terasa untuk memborong semua kue di sana. Hais, dia lagi. Gerutu Kiran yang kesal. Kalau lihat orangnya aja kesal, sama bonusnya ya agak kesal. Ledek Fanny. Kiran sengaja duduk di lantai bawah tertutup meja kasir. Mata elang Marvel liar mencari sosok yang tidak ia lihat sejak tadi. Mau borong kue lagi ya mas? Ujar Fanny membuka suara. Di mana karyawanmu itu? Bukannya menjawab, Marvel malah bertanya balik. Ada kok mas, ini lagi duduk di lantai. Jawab Fanny lalu dengan sengaja menarik tangan Kiran agar berdiri. Kiran ingin marah pada Fanny tapi tidak bisa. Gadis ini dengan terpaksa melebarkan senyumnya ke arah Marvel. Kalau mau memborong semua kue, jangan lupa bonusnya ditambahin ya om. Biar tambah ganteng. Racau Kiran yang sebenarnya geram melihat Marvel, yang hampir 2 hari sekali datang ke toko ini. Sahut Marvel tanpa membuka mulutnya. Fanny dan Kiran sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Sebagai pemilik toko, Fanny merasa senang jika dagangannya diborong habis. Kiran udah punya pacar belum? Tiba-tiba Marvel bertanya seolah ia sudah sangat kenal dengan Kiran. Aku janda kembang om. Jawab Kiran meracau membuat Fanny hampir saja melepaskan tawa kerasnya. Om serius nih. Om, dosa loh kalau kepo tentang hidup orang lain. Kata Kiran langsung membuat Marvel menelan ludahnya kasar. Itu kan pertanyaan wajar untuk anak seumuran kamu. Ya gak wajar kalau om yang tanya, sahut Kiran. Tinggal jawab kok repot, seru Marvel mulai kesal. Om, aku janda kembang anak 1. Sebentar lagi mau nikah sama duda kaya aki-aki. Ucap Kiran semakin meracau. Hus. Fanny menyahut, Kiran, ucapan itu adalah doa loh. Semoga berjodoh sama om ya, sesuai permintaan kamu. Goda Marvel malah membuat Kiran geli. Gak jadi deh om, masa iya perawan bersegel seperti aku dapat duda? Enak aja, menang banyak dong. Marvel kembali menelan ludahnya kasar saat mendengar perkataan Kiran. Udah selesai mas. Kata Fanny yang baru saja selesai menotal semua harga kue. Bergegas Marvel yang wajahnya sudah tebal langsung membayar semua kue. Tidak lupa pria ini memberikan bonus untuk Fanny terutama Kira. Uang tabungan Kiran untuk beberapa minggu ini cukup lumayan. Bonus yang diberikan Marvel sampai sekarang masih utuh tidak digunakan oleh Kiran. Asyik, bisa malam mingguan, ucap Kiran tanpa sengaja terdengar oleh Marvel. Malam mingguan sama Om Yu, ajak Marvel sungguh mengejutkan Kiran dan Fanny. Kedua perempuan ini saling pandang curiga pada Marvel.
Hehe, bercanda. Seru Marvel mencairkan suasana. Kalau dianggap serius ya gak apa-apa. Hehe, iya om. Sahut Kiran risih. Sebenarnya Marvel betah berada di toko kue ini. Tapi sekarang ia tidak punya alasan lagi untuk berlama-lama di sana. Masih pukul 4 sore. Itu artinya masih ada waktu 30 menit. Untuk Marvel membagikan semua kue pada karyawannya lagi. Meta mulai penasaran dengan sikap baru bosnya ini. Entah sejak kapan Marvel memiliki hobi membagikan kue seperti ini. Jeff, aku penasaran sama bos. Kamu pasti tahu sesuatu. Jangan bertanya padaku, aku tidak tahu apa-apa. Ujar Jeff pura-pura tidak tahu. Tidak mungkin jika kau tidak tahu. Kau salah satu anak buah bos yang paling setia. Cepat beritahu aku, apa yang sudah terjadi? Meta mendesak Jeff. Aku tidak tahu, kau tanya sendiri saja sama bos. Dasar tukang gosip, sialan kau Jeff, gitu aja gak mau ngasih tahu. Awas saja kau. Jika kau bisa menyogokku dengan mahal, maka aku akan memberitahumu, kata Jeff kemudian berlalu pergi. Meta mengumpat, mengeluarkan sumpah serapahnya pada Jeff. Sungguh kesal sekali, rasa penasarannya tidak terjawab sore ini. Marvel tersenyum puas melihat raut wajah para karyawannya. Entah kenapa ada kepuasan tersendiri saat Marvel melihat senyum mereka semua. Ternyata berbagi indah, batin Marvel yang bangga pada dirinya sendiri. Marvel kembali memutar kemudi menuju arah pulang. Di otaknya hanya ada bayangan Kiran yang begitu menggoda dirinya. Jeff yang sejak tadi berada di balik kemudi hanya bisa melirik diam saja. Jika bosnya ini sejak tadi suka tersenyum sendiri. Si bos tahu aja daun muda yang segar, mana masih kuncup pula, gumam Jeff dalam hatinya. Ada titipan makanan untukmu, kata Fanny memberitahu Kiran sembari menyodorkan paper bag yang berisi makanan mahal. Dari siapa mbak? Tanya Kiran penasaran. Gak tahu juga, tadi ada tukang ojek yang nganter sih. Ya udahlah, makan aja. Mungkin makanan itu dari pengagum rahasiamu, ujar Fanny. Lah, kalau ada peletnya gimana mbak? Kiran takut. Gak berani makan aku? Ya ampun, gak usah lebay deh. Nih baca, dari calon suami di masa depan. Ujar Fanny menunjukkan selembar kertas. Apaan sih? Aneh deh. Udah, makan sana. Kamu pasti lapar. Yah, mau bagaimana lagi? Rezeki tidak boleh ditolak ya kan? Ujar Kiran sambil tertawa. Hujan turun semakin deras. Toko kue sangat sepi, hanya ada Fanny dan Kiran berdua saja. Fanny, wanita ini tidak berniat untuk menambah karyawan. Karena semua pekerjaan bisa dikerjakan Kiran dengan baik. Pukul 8 malam. Seperti biasa, Gama menjemput Kiran dari toko kue untuk mengantarnya pulang. Makasih loh udah jemput, ucap Kiran. Ya udah, masuk sana cepat.
istirahat. Kiran hanya mengiyakan. Gadis ini masuk ke dalam rumah, sedangkan Gama juga langsung pulang. Anak sekolah setiap hari pulang malam. Mau jadi apa kamu? Tegur Sika, kakak tiri Kiran. Aku pulang kerja loh, gak seperti kamu yang cuma jadi beban orang tua. Sahut Kiran yang kesal. Sika emosi, tidak terima dikatai seperti itu oleh Kiran. Mending jadi beban orang tua daripada jual diri. Ucap Sika membuat hati Kiran semakin panas. Ya mending jual diri dapat duit. Daripada kamu pacaran mau aja ditidurin gratis lagi. Mulutmu ini jahanam sekali. Sika ingin menamparkan wajah Kiran, tapi dengan cepat Kiran menahan tangan kakak tirinya ini. Aku tidak mungkin kerja banting tulang jika kau dan ibumu tidak menghasut ayahku. Tidak mungkin aku semenderita ini, ucap Kiran dengan sorot mata tajam. Kiran mendorong Sika hingga membuat wanita itu jatuh tersungkur. Kiran, kau apakan kakakmu hah? Desi berteriak, tidak terima jika anak kesayangannya diperlakukan kasar. Dia yang memulai, jadi jangan salahkan aku jika aku membalas. Kata Kiran, ibu sakit. Rengek Sika manja. Mas, lihat anakmu. Dia menyakiti anakku. Adu Desi pada Hasan. Kiran. Apa ya? Apa ayah akan membela dia? Yang jelas-jelas bukan anak kandung ayah? Tanya Kiran sakit hati. Selama ini aku mengalah. Ayah tidak pernah membiayai hidupku, dan hanya fokus pada pendidikan anak tiri ayah ini. Bahkan kalian pun tidak pernah membiarkan aku makan nasi di rumah ini, teriak Kiran yang sudah emosi. Baik Desi maupun Hasan hanya terdiam. Kiran yang sudah muak langsung masuk ke dalam kamarnya dengan membanting pintu. Dasar anak tidak teratur. Apa begitu cara Yeni mendidik Kiran dulu? Desi mencibir. Jangan bawa-bawa Yeni, dia sudah meninggal. Ujar Hasan kemudian berlalu pergi. Desi mengumpat kesal, begitu juga dengan Sika. Bagi mereka Kiran hanya benalu yang tidak bisa disingkirkan dari rumah ini. Sikap Hasan yang tidak tegas membuat Desi dengan mudahnya berlaku seenaknya pada Kiran. Malam berganti pagi, hari Minggu yang membuat Kiran bosan. Rumah sepi karena Desi dan anaknya sedang pergi shopping. Dengan perasaan malas Kiran keluar kamar untuk menemui sang ayah yang saat ini sedang duduk menonton televisi. Ya, 4 bulan lagi aku ujian. Aku ingin kuliah sama seperti Sika. Ayah tidak punya uang Kiran, kamu kerja saja. Mata Kiran mendelik, hatinya mendongkol besar. Giliran aku yang minta aja pasti selalu ngomong gak punya duit. Kalau Sika yang minta langsung ada. Sebenarnya aku ini anak kandung ayah apa bukan sih? Kuliah itu butuh biaya masuk yang sangat banyak. Ayah tidak sanggup, gaji ayah kan lumayan besar. Bagaimana bisa ayah bilang gak punya uang? Sika bisa kuliah di universitas ternama, dia anak tiri ayah loh. Aku anak kandung ayah.
Sudahlah Kiran, kamu ini berisik, gak usah kuliah. Ngapain kuliah, buang uang saja. Kiran terdiam, hatinya bagai tertampar mendengar perkataan dari ayahnya sendiri. Gadis ini kembali ke kamar, mengambil tas kemudian pergi. Hari masih pagi, Kiran tidak punya tujuan karena toko kue akan buka jam 10 pagi. Pada akhirnya Kiran memutuskan pergi ke makam ibunya. Duduk di sana bercerita tentang peliknya hidup yang ia jalan sekarang. Kirain rindu sama ibu, ucap gadis ini. Kenapa ayah tidak pernah sayang sama Kiran? Gambaran langit pagi ini sama seperti gambaran hati Kiran. Mendung kelabu seperti ingin hujan lebat. Kiran cuma ingin diperlakukan sama. Ayah sama sekali tidak pernah peduli pada Kiran Bu. Kilatan petir mulai menyambar. Gadis ini tidak peduli dengan air yang sudah mulai jatuh membasahi bumi. Air mata Kiran menyatu dengan air hujan. Sungguh hidup ini terlalu kejam untuk Kiran. Tubuhnya mulai menggigil, dengan langkah gemetar Kiran keluar dari area pemakaman. Gadis ini berjalan lesu, jalanan tampak sepi menakutkan. Tiba-tiba saja sebuah mobil berhenti tepat di depan Kiran. Membuat langkah gadis ini ikut terhenti. Mobil tersebut mundur, kembali berhenti tepat di samping Kiran. Hai bocah, ayo masuk. Jangan mandi hujan, kau bukan anak kecil lagi. Gak mau. Tolak Kiran merasa takut, mau masuk atau kupaksa masuk. Ancam pria yang berada di balik kemudi. Om ngikutin aku ya. Enak aja, kamu gak lihat kalau aku pakai baju olahraga begini? Ya udah, sana pergi. Ayo cepat masuk, nanti kamu sakit. Kiran terus menolak, Marvel semakin membujuk. Pada akhirnya Kiran luluh juga. Gadis ini memutuskan masuk ke dalam mobil Marvel. Karena tubuhnya benar-benar sudah menggigil. Om, mobil mahalnya jadi basah nih. Gak usah dipikirin, ujar Marvel kemudian langsung melajukan mobilnya. Hujan semakin deras, Marvel mencari toko pakaian. Karena pria ini tidak tega melihat Kiran yang sudah menggigil. Ngapain berhenti di sini, Om? Tanya Kiran. Cepat turun dan ganti pakaianmu, nanti kau sakit, titah Marvel. Duh, aku miskin Om gak punya uang, aku yang bayar. Seru Marvel langsung menyeret Kiran turun. Benar-benar gila, Kiran tidak bisa membantah kali ini. Gadis ini langsung memilih pakaian dengan model sembarang. Kemudian langsung berganti di ruang ganti yang sudah disediakan. Setelah membayar, Kiran dan Marvel kembali masuk ke dalam mobil. Kali ini Kiran duduk di kursi depan karena kursi belakang sudah basah. Kamu hujan-hujanan dari mana mau kemana? Tanya Marvel penasaran. Dari makam ibu, malah kehujanan. Sekarang mau kemana? Toko kue Om, aku harus kerja. Kok bisa kamu diantar sama si duda itu? Fanny bertanya karena penasaran.
Ya gak tahu juga, mungkin hujan membawanya lewat ke area pemakaman. Lah kok aneh, seru Fanny sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal. Dia bilang abis olahraga. Ya benar sih, Om bewok pakai baju olahraga. Entahlah, Fanny bingung sendiri mendengar penjelasan dari Kiran. Rasanya tidak percaya jika Kira diantar oleh Marvel. Bahkan sampai dibelikan pakaian baru. Sedangkan Marvel, pria ini sedikit terkejut. Saat mendapati pakai basah milik Kiran yang tertinggal di dalam mobilnya, bingunglah Marvel, mau diapakan pakaian ini. Dibuang tapi nanti takut ditanya sama Kiran. Dikasih ke Mbok untuk dicuci pasti nanti si Mbok akan bilang pada Mama. Dan sudah pasti akan ada banyak pertanyaan. Diantar ke laundry, aku sangat malas. Marvel terus bergumam seorang diri dengan kebingungannya. Setelah berpikir untuk beberapa saat, akhirnya Marvel mengambil keputusan untuk mencuci pakaian Kiran di dalam kamar. Tidak ada masalah saat Marvel mencuci kemeja dan celana milik Kiran. Tapi, yang membuat masalah adalah saat Marvel menemukan pakaian penutup gunung dan penutup hutan belantara milik Kiran. Marvel ragu untuk menyentuh kedua benda itu. Seumur hidupnya belum pernah Marvel mencuci pakaian wanita. Buang atau dicuci ya? Marvel kembali berpikir. Dengan menggunakan ujung jarinya Marvel mengangkat tali kehidupan yang berisi busa tersebut. Luar biasa. Anak sekolah, tapi sudah memiliki ukuran yang membuatku tergoda. Ucap Marvel sambil bergeleng kepala. Otak Marvel mulai tertarik pada penutup hutan. Diambilnya tanpa ragu lalu dipandangnya kain tipis yang memiliki sedikit renda. Karena benang jahitannya sedikit rusak. Lucu juga, apa semua gadis seperti ini? Marvel cekikikan seorang diri di kamar mandi sambil mencuci benda-benda keramat tersebut. Setelah mencuci, Marvel langsung menjemur pakai Kiran di balkon kamarnya. Untung saja Marvel yang pintar sudah mengambil beberapa jepitan baju agar tidak terbang. Beres, ucap Marvel. Lucu juga kalau punya istri bocil. Marvel kembali tertawa, entah apa yang membuat geli di hatinya. Kiran, gadis ini baru ingat jika pakaian basahnya tertinggal di mobil Marvel. Bingung bercampur malu, tapi Kiran tidak bisa melakukan apa-apa sekarang. Udah, gak usah dipikirin. Paling udah dibuang sama Om bewok kamu. Ujar Fanny menenangkan Kiran. Sembarangan aja main buang, itu kan juga belinya pakai uang. Ya mau bagaimana lagi, orang kaya biasanya seperti itu loh. Masa iya aku pergi ke rumahnya Mbak? Iya kalau ketemu sama Om bewok. Kalau ketemu sama Mama atau papahnya gimana? Kiran terdiam, hanya bisa menarik nafas panjang. Ya udahlah, ikhlasin aja. Ucap Kiran pasrah. Hujan seharian membasahi bumi. Toko kue sangat sepi hingga membuat Kiran dan Fanny merasa bosan. Misi Mbak. Seorang tukang ojek online masuk ke dalam toko.
Iya mas, mau cari kue apa? Tanya Kiran ramah. Anu mbak, ini ada paket makanan. Udah, ambil aja, seru Fani. Gratis kan mas? Tanya Kiran. Semua makanan sudah dibayar mbak, jawab Kang Ojek. Mau tidak mau Kiran menerima makanan tersebut. Akhir-akhir ini Kiran terus mendapatkan kiriman makanan gratis. Yang sampai sekarang tidak diketahui pengirimnya siapa. Ada banyak makanan. Saking banyaknya Kiran dan Fani saja tidak bisa menghabiskan makanan tersebut. Hari telah berganti, seperti biasa Kiran dan Gama berangkat sekolah bersama-sama. Masih sama, Gama masih suka membawakan Kiran bekal makanan setiap pagi. Gimana? Apa kamu sudah ngomong sama orang tuamu? Tanya Gama. Masalah apa? Tanya Kiran lupa. Masalah kuliah. Kamu masuk di universitas mana? Selera makan Kiran mendadak hilang. Ekspresi wajahnya langsung berubah. Kiran, kau kenapa? Ayah bilang dia tidak punya uang untuk biaya kuliahku. Jadi, aku tidak akan kuliah. Kiran kembali sedih. Ayahmu itu bagaimana sih? Masa gak mau membiayai sekolah kamu? Yang terpenting itu pendidikan Sika. Ya udahlah, kalau gak kuliah setidaknya aku masih bisa cari pekerjaan. Yang sabar Kiran, aku yakin kalau kamu bisa lanjut kuliah. Kerja dulu aja gak apa-apa, buktikan pada ayahmu kalau kamu bisa sukses. Makasih untuk semangat pagi ini. Tapi, ngomong-ngomong kenapa nasi goreng pagi ini sangat asin? Tanya Kiran yang untuk pertama kalinya protes. Bu Wiwin kebelet kawin. 2 hari ini dia masak suka asin. Heran deh. Hahaha. Kiran yang sempat bersedih kembali tertawa. Kau ini ada-ada saja. Kalau Bu Wiwin dengar bagaimana? Serius nih. Bu Wiwin lagi dekat sama Mang Kupa. Duda anak 3 kebanggaan desa sebelah. Terserah dialah, toh mereka sama-sama sendiri. Obrolan mereka terhenti saat bel masuk kelas berbunyi. Dengan cepat Kiran membereskan kotak makanannya. Kemudian sama-sama masuk ke dalam kelas bersama Gama. Marvel, pria ini tidak fokus pada pekerjaannya hari ini. Di otaknya hanya ada bayangan wajah Kiran saja. Jeff. Panggil Marvel pada anak buah kesayangannya. Siap bos. Menurutmu, Kiran sedang apa sekarang? Marvel bertanya hal tidak masuk di akal pada Jeff. Mungkin sedang belajar di sekolah, bos. Bersambung.